Hai semua, apa kabar? Kali ini aku mau mengalurkan film dari seri High and Low The Movie 3 Final Mission, di mana misi dari para anggota SWORD dan yang lainnya masih berusaha untuk menyingkirkan musuh besar mereka, yaitu Koryo Group. Dan langsung aja kita mulai alur filmnya. Di awal film kita diperlihatkan Cobra menendang salah satu petinggi Koryo Group sebagai bukti kalau SWORD tidak menyerah dan tidak takut dengan ancaman dari Koryo. Karena tindakan Cobra, petinggi Koryo itu langsung bangkit dan membalas serangan Cobra yang menandakan pertempuran dimulai. Di sisi lain, menteri yang awalnya bersekongkol dengan Koryo malah dibunuh sama Genji dan Ryu, tapi dikesankan kalau si menteri ini meninggal karena bunuh diri. Karena pertarungan dimulai, wilayah SWORD satu persatu mulai diserang dan dihancurkan oleh Koryo Group dan para anak buah mereka tanpa terkecuali. Saigo yang mengetahui soal penyerangan yang akan dilakukan ke Kohaku dan Amamiya Brother datang dan menumbalkan dirinya untuk melindungi Hiroto. Bahkan Saigo yang menolong mereka untuk kabur menyelamatkan diri dari penyerang misterius. Di sana di mana mereka mencoba melawan Koryo, tapi karena banyaknya anggota Sanoh yang terluka, membuat Cobra memutuskan untuk menyerang seorang diri. Tapi karena lawan Cobra yang terlalu banyak dan tentu tidak seimbang, membuat Cobra kemudian tertangkap. Di Mighty Warrior, datang Jesse yang membawa banyak uang yang dia bagikan ke teman-temannya. Dia mengatakan kalau ada yang mensponsori dirinya dan orang itu bernama Balji. Dia ditugaskan untuk mencari pengkhianat dan sepertinya yang melakukan penyerangan Kohaku dan Amamiya Brother adalah Jesse yang akhirnya mengetahui kalau pengkhianat itu adalah Saigo. Untungnya, luka Saigo tidaklah parah dan di sini terbongkar siapa Saigo sebenarnya. Dia adalah polisi yang menyamar untuk menyelidiki pabrik bermasalah yang dimiliki Koryo Group. Pabrik itu memproduksi obat yang berdampak buruk bagi pemakainya, di mana dalam 1 tahun si pemakai pasti akan meninggal dunia, yang membuat pabrik itu pun bangkrut, bahkan berakibat mencemari air di lingkungan sekitar. Dan wilayah itu berada di Mumege, tak lain wilayah Root Boss dan termasuk wilayah dari SWORD. Dan alasan Koryo Group menyerang SWORD untuk menghancurkan semua bukti itu. Karena Saigo tidak bisa melakukannya sendiri, dia meminta Kohaku, Tsukumo dan Amamiya Brother untuk membantunya. Dan pertama-tama mereka harus menemukan seseorang yang bernama Baba Hajime. Dia adalah salah satu petugas yang bertanggung jawab dan dia memiliki semua bukti. Karena untuk menghancurkan Koryo, mereka harus membawa 3 bukti, yaitu orang yang bertanggung jawab atas pabrik, menunjukkan korban akibat zat berbahaya itu, dan sebagai bukti saat pengungkapan, dan waktu itu saat acara peresmian kasino. Dan misi mereka mencari Baba Hajime yang diketahui tinggal di Little Asia. Saat mereka hendak pergi, ternyata di dalam gedung sudah terdapat sejumlah anggota Koryo yang membuat mereka terpaksa harus bertarung. Tidak hanya itu, ternyata Genji juga datang dan ikut bertarung melawan mereka. Sampai akhirnya mereka berempat berhasil keluar dan Amamiya Brother memutuskan akan pergi mencari Baba Hajime, sedangkan Kohaku dan Tsukumo mencari bukti kebenaran dari perkataan Saigo.
Di Mumege, mata Smoky mulai memutih akibat penyakitnya. Tidak hanya itu, warga Mumege mulai mendapatkan penggusuran, dimulai dengan Kuryu yang mulai memasang peledak di setiap sudut Mumege. Kuryu juga menangkap satu persatu warga Mumege. Di sisi lain, Amamiya Brother telah sampai di Little Asia. Mereka mendapati rumah Baba Hajime telah kosong dan tidak menemukannya. Sedangkan Kohaku dan Sukumo mengetahui kalau Cobra telah menghilang dan bergegas menyelamatkannya. Cobra yang telah tertangkap mulai mendapatkan penganiayaan dari Kuryu Group. Teman-teman SWORD yang lain yang mengetahui Cobra diculik bergegas pergi untuk menolongnya. Dan ternyata yang sampai duluan menolong Cobra adalah Kohaku dan Sukumo. Setelah melepaskan Cobra, mereka bertiga bergegas pergi untuk menyelamatkan Smoky. Salah satu petinggi Kuryu Group yang mencurigai penyakit Smoky menyuruh anak buahnya untuk menangkapnya. Di sisi lain, Smoky mengumpulkan anak-anak Root Boys dan meminta ke mereka untuk meninggalkan Mumige agar bisa meraih mimpi mereka. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kericuhan yang terjadi di luar yang membuat Smoky meminta ke teman-temannya untuk pergi menyelamatkan diri termasuk Lala. Bahkan Smoky juga menyuruh Takeshi untuk pergi meninggalkannya sendiri. Smoky juga berpesan agar Takeshi menjaga semua orang. Ternyata Baba Hajime yang dicari-cari selama ini sekarang tinggal di Mumige dan dia pun juga ikut tertangkap. Smoky yang hanya tinggal sendiri di Mumige akhirnya bertemu dengan anak buah Kuryu. Saat Cobra dan yang lain sampai di Mumige, ternyata mereka mendapati kalau Smoky telah kehilangan nyawanya. Smoky kemudian dikuburkan di Mumige. Sedangkan anak-anak Root Boys memutuskan untuk tidak menyerah dalam melindungi keluarga mereka. Setelah kematian Smoky, Cobra dan yang lain memutuskan untuk menghancurkan Kuryu. Tidak hanya itu, mereka dibantu sama anak-anak Sanoh dan juga anggota SWORD yang lain. Mereka pun mulai menyusun rencana di mana mereka harus mengungkap rahasia tersembunyi di balik polusi untuk mengalahkan Kuryu. Untuk melakukan itu, mereka membutuhkan bukti, kesaksian dari petugas yang bertanggung jawab, dan juga korban pencemaran. Mereka pun mulai membagi tugas di mana Kohaku, Amamiya Brother, Takeshi, dan Root Boys pergi mencari Baba Hajime yang merupakan petugas yang bertanggung jawab di pabrik itu. Sedangkan Cobra, Sukumo, Lala, dan anak-anak Sanoh pergi mencari Eri yang diyakini sebagai salah satu korban polusi selain Smoky. Daruma Ika, White Rascal, dan juga Oya Kokoh bertugas untuk menyingkirkan semua yang menghalangi mereka. Berbeda dengan Kuryu Group, mereka mulai melakukan perdebatan dan satu persatu petingginya mulai meninggalkan Kuryu. Di sisi lain, acara peresmian pembangunan kasino akan segera dimulai dan acara itu diawasi oleh salah satu petinggi Kuryu bersama anak buahnya. Di tempat pemeriksaan khusus wanita yang dibuat Kuryu, nampak Cobra dan yang lainnya telah sampai dan Lala mencoba menyelinap untuk mencari keberadaan Eri. Dan ternyata Eri telah kabur dan pergi ke makam Smoky. Di tempat pemeriksaan khusus pria terlihat Baba Hajime di sana. Dan saat Baba Hajime dipaksa untuk diperiksa, datanglah Kohaku dan yang lainnya dan terjadilah pertarungan.
Karena keributan itu, Baba Hajime mencoba untuk kabur dan coba dihentikan sama anak-anak Root Boys. Baba Hajime yang ketakutan awalnya menolak untuk memberitahu bukti-bukti tentang pabrik itu, tapi setelah dibujuk dan akan dilindungi, dia mulai memberitahu kalau semua bukti tersimpan di laboratorium bawah tanah yang terdapat di Mumege. Tapi saat mereka hendak pergi, datang Genji menghadang mereka. Di sini, Amamiya Brother memutuskan untuk melawan Genji dan meminta yang lainnya untuk segera pergi. Amamiya Brother yang melawan Genji awalnya merasa kewalahan, tapi Masaki mempunyai ide untuk membalut kakinya dengan rantai agar bisa menangkis serangan Genji. Begitu juga dengan Hiroto, mereka berdua akhirnya bisa mengalahkan Genji. Detik-detik di mana peresmian kasino akan segera dimulai. Cobra dan yang lainnya yang berniat mencari Eri di Mumege dihadang sama sekelompok anggota Koryo. Tiba-tiba datanglah geng anak SMA Oyakoko yang membuka jalan dengan mobil truknya, sehingga Cobra dan yang lain pun bisa masuk ke dalam Mumege. Oyakoko dan juga White Rascal mulai mengalahkan musuh mereka satu persatu. Sedangkan Takeshi dan anak Root Boys yang lain mencoba mencari laboratorium bawah tanah untuk mencari bukti-bukti yang mereka perlukan. Sedangkan Dan, Tetsu dan yang lainnya malah menemukan alat pemancar bom yang telah dipasang sama Koryo. Mereka berlima memutuskan untuk membuka dan mencoba untuk menghentikan bom itu. Di sisi lain, Takeshi dan yang lain akhirnya berhasil menemukan bukti-bukti itu sebelum bomnya mulai meledak. Bersamaan dengan peresmian kasino yang mulai melakukan penghitungan mundur. Sedangkan Dan, Tetsu, dan yang lainnya masih sibuk dan bingung dengan kabel warna apa yang akan dipotong. Karena warna mengacu pada anggota SWORD, Tetsu mengusulkan untuk memotong warna orange yang melambangkan Sano Rengokai. Di tempat yang berbeda, Cobra akhirnya menemukan Eri dan mengajaknya untuk segera pergi untuk menyelamatkan diri. Tidak disangka ternyata si menteri mulai menekan tombol peledakan yang berakibat wilayah Mumige mulai meledak satu persatu. Cobra yang membawa Eri mulai berlari menghindari ledakan untuk menyelamatkan diri. Begitu juga dengan anak-anak Root Boys, mereka mencoba untuk menyelamatkan diri dan keluar dari laboratorium. Tapi saat mencoba menyelamatkan diri, tubuh Takeshi tertimpa pipa-pipa yang membuat dia meminta teman-temannya untuk pergi meninggalkannya dengan membawa semua bukti-bukti itu. Setelah berhasil keluar, bukti-bukti itu mereka serahkan ke Amamiya Brother dan mereka kembali ke dalam untuk menyelamatkan Takeshi.
Detik-detik di mana ledakan kedua akan dimulai dan saat akan pergi ke tempat peresmian kasino, Cobra, Kohaku, dan Amamiya Brother yang telah membawa semua bukti dihadang oleh sekelompok anggota Koryu. Daruma Ika yang juga telah berada di sana tidak tinggal diam dan memutuskan untuk membuka jalan agar Cobra dan yang lainnya bisa melewati para anggota Koryu. Bukan Daruma Ika kalau tidak melakukan kehebohan. Mereka menyingkirkan para anggota Koryu menggunakan puluhan kembang api yang mereka bawa. Aksi yang mereka lakukan tentu saja membuat terkejut para anggota parlemen dan wartawan yang berada di tempat peresmian. Mereka mengira kalau pertunjukan kembang api adalah bagian dari peresmian kasino. Tidak hanya itu, mereka juga dikejutkan dengan datangnya Kohaku dan yang lain yang memaksa untuk masuk, dan mereka juga dibantu sama Saigo agar bisa masuk ke dalam tempat peresmian kasino itu. Petinggi Koryu dan anak buahnya yang mengawasi peresmian kasino melihat kejadian itu memutuskan untuk pergi. Cobra yang mengetahui keberadaan petinggi Koryu mencoba untuk menghadangnya dan meminta ke Koryu untuk mengaku kalah. Dan Koryu pun mengakui kekalahan mereka dan bergegas pergi meninggalkan Cobra. Sedangkan Baba Hajime mulai memaparkan semua bukti-bukti polusi yang ditutup-tutupi sama pihak Koryu. Begitu juga dengan Eri, sebagai korban polusi, dia meminta agar dia dan juga warga Momege untuk dilindungi karena sakit yang dia derita begitu menyakitkan. Pengakuan mereka spontan tersiar ke seluruh negeri yang membuat anggota parlemen yang terlibat dan juga para petinggi Koryu ditangkap polisi. Takeshi terlihat ditolong oleh teman-temannya bersamaan dengan kepuasan terlihat dari raut wajah para anak-anak SWORD yang akhirnya mereka berhasil menyingkirkan Koryu. Di tempat yang berbeda, para polisi mencoba untuk menemui bos dari petinggi Koryu dan ternyata dia telah meninggal dunia. Di akhir video terlihat Murayama meminta rekomendasi motor apa yang cocok untuk dirinya kepada Cobra. Bahkan Chiharu mengajak Murayama untuk berkendara bersama saat Murayama sudah mempunyai lisensi dan Murayama pun menyetujuinya. Rocky mulai mencari tempat dan berencana untuk memperluas usaha klub miliknya. Daruma Ika terlihat begitu santai dan menikmati hidup mereka. Sedangkan Root Boy setelah kepergian Smokey memutuskan untuk bangkit dan melindungi keluarga mereka. Terlihat Mighty Warrior mempersiapkan panggung yang baru dan film pun selesai. Untuk kalian yang telah menonton video alur film kali ini, jangan lupa untuk dukung kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.